Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmayani. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah auditing dengan judul Sampling Audit dalam Pengujian Substantif. Baik, saya akan menjelaskan sifat dan tujuan dari sampling audit yang mana merupakan penerapan prosedur audit yang dari 100% pada item-item dalam populasi, seperti saldo akun atau kelompok transaksi yang bertujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi tersebut. Rencana sampling untuk pengujian substantif dapat dirancang menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun tidak mengandung salah saji yang material. Yang kedua, untuk membuat estimasi independen mengenai jumlah tertentu. Selanjutnya, ketidakpastian, resiko sampling, dan resiko audit. Auditor dibenarkan untuk menerima beberapa ketidakpastian dalam pengujian substantif jika biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian 100% atas item dalam populasi, menurut pertimbangannya, lebih besar daripada konsekuensi kemungkinan kesalahan pendapat karena hanya menguji sampel data. Untuk sampling audit dalam pengujian substantif ditunjukkan baik untuk resiko sampling dan resiko non-sampling. Yang berkaitan dengan pengujian substantif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, resiko kesalahan penerimaan, yaitu bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material, ketika sebenarnya saldo akun tersebut salah saji secara material. Yang kedua, resiko kesalahan penolakan, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun yang dicatat adalah salah saji material, ketika sebenarnya saldo akun tersebut tidak salah saji secara material. Selanjutnya, ada pendekatan sampling statistik. Terbagi menjadi dua pendekatan. Sampling statistik sebagai berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Yang pertama, sampling PPS. Yang kedua, sampling variabel klasik. Selanjutnya, terdapat sampling PPS atau probability proportional to size. Sampling PPS merupakan suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif terhadap transaksi dan saldo-saldo. Nah, model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo-saldo yang salah saji terlalu tinggi atau overstatement, yang mana terutama akan berguna dalam pengujian. Yang pertama, piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap rekening debitur tidak signifikan. Yang kedua, investasi dalam surat berharga. Yang ketiga, pengujian harga persediaan apabila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih. Yang keempat, tambahan pada aktiva tetap. Selanjutnya, ada rencana sampling, terbagi menjadi 6. Yang pertama, menentukan tujuan rencana. Yang kedua, menetapkan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Dan yang keenam, mengevaluasi hasil sampel. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yang pertama, menentukan rencana sampling. Nah, tujuan rencana sampling PPS pada umumnya yaitu untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Selanjutnya yang kedua, menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi sendiri terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling sendiri dalam sampling PPS yaitu rupiah itu sendiri, dan populasinya merupakan jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut.
Baik, yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Terdapat rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS dengan rumus N sama dengan BV kali RF dibagi TM dikurang AM dikali EF. Selanjutnya yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS yaitu pemilihan sistematis. Nah, metode ini memisahkan total populasi dalam rupiah ke interval yang sebanding dengan rupiah. Dengan demikian, interval sampling harus dihitung sebagai berikut dengan rumus SI sama dengan BV dibagi N. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Nah, ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Nah, lalu informasi kemudian digunakan untuk memproyeksikan salasaji total dalam populasi tersebut. Nah, yang keenam, ada mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atas salasaji atau upper misstatement limit, UML, dari data sampel dan membandingkan dengan salasaji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel. Jika UML tersebut lebih kecil atau sama dengan salasaji yang dapat ditoleransi, hasil sampel mendukung kesimpulan bahwa nilai buku populasi tidak dicatat melebihi TM pada resiko kesalahan penerimaan yang ditetapkan UML. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan sampling PPS. Untuk kelebihan sampling PPS sendiri, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung. Selanjutnya, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang didestimasi pada nilai audit. Sampel PPS juga lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Nah, jika auditor memperkirakan tidak ada salasaji, sampling PPS tersebut biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil sampling variabel klasik. Nah, untuk kekurangan dari sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Selanjutnya, jika kekurang sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Lalu, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salasaji ditemukan dalam sampel. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sampling variabel klasik. Nah, dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling tersebut bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akut, yang mana keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan sampling dari variabel klasik. Yang pertama, sampel-sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS. Yang kedua, saldo 0 dari saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perancangan secara khusus. Yang ketiga, jika ada perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhinya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan dengan sampling PPS. Selanjutnya, kekurangan dari sampling variabel klasik. Yang pertama, sampling variabel klasik lebih rumit dibandingkan sampling PPS. Auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Yang kedua, untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki populasi.
Baiklah, cukup sekian untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.